hieroglyph said she was named Amenet. Come to me. Pemirsa, pernahkah Anda menonton film The Mummy? Film keluaran tahun 2017 ini mengisahkan kebangkitan mumi putri Mesir kuno yang mengancam dunia dan kehidupan manusia. Banyak yang mengatakan cerita ini diangkat dari legenda Mesir beratus-ratus tahun lalu, ketika Raja Fir'aun telah menetapkan putri angkatnya Ahmanet untuk menjadi pewaris tahta. Namun, keputusan itu berubah ketika sang raja memiliki anak laki-laki. Tidak terima dengan hal tersebut, Ahmanet pun melakukan perjanjian tidak suci dengan Set, dewa gelap Mesir. Akibat perbuatannya, putri Mesir kuno yang diperankan oleh Sofia Boutella ini harus menanggung siksaan abadi, yakni dimumikan hidup-hidup. Lantas, seperti apa kisah-kisah mumi lainnya yang terkenal dalam sejarah Mesir kuno? Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik kisah mumi dengan segala keunikannya dalam jelajah waktu dan cerita. Adalah Mumi Tut, panggilan terkenal Tutankhamun, mumi Raja Mesir yang menjadi perlambangan Fir'aun masa kini. Dunia menyebut bahwa Tutankhamunlah yang mengilhami banyak cerita film tentang kehidupan Raja Mesir. Mumi Tut pertama kali ditemukan oleh arkeolog Inggris Howard Carter beserta timnya pada tahun 1922 di Luxor, Mesir. Dalam makam Tutankhamun, Carter menemukan banyak persenjataan, permainan, pakaian, serta mahkota yang seluruhnya dilapisi oleh emas, permata, dan perhiasan lainnya. Tidak hanya itu, di dalam ruangan pemakaman Tutankhamun juga ditemukan sarkofagus yang bagian terdalamnya terbuat dari emas murni. Mumi Tut sendiri dihiasi oleh penutup kepala penuh permata, lempengan emas, dan perhiasan lainnya. Karena banyaknya harta yang tersimpan di dalam makam, orang Mesir percaya bahwa para Fir'aun meletakkan kutukan di setiap makam mereka untuk melindungi harta-hartanya dari para penjara. Bahkan, ada pepatah Mesir yang mengatakan, maut tiba dengan sayapnya kepada orang yang memasuki makam Fir'aun. Kisah ini dikuatkan dengan tulisan yang terpahat di salah satu makam Fir'aun. Misalnya saja, makam Fir'aun Akhtivi, yang memuat tulisan penguasa yang merusak peti ini, persembahannya tidak akan diterima oleh dewa, dan penerusnya tidak akan meneruskan. Tulisan senada juga dibubuhkan di peti Fir'aun Kentika Ikeki. Semua orang yang memasuki peti matiku mengacaukan akan ada pengadilan. Ia akan menemui akhirnya, aku akan menggorok lehernya seperti burung. Aku akan menghantuinya. Meskipun banyak beredar kisah kutukan makam Fir'aun, Carter tetap melakukan penelitian terhadap mumi Tut, sebab ia tak percaya dengan adanya kutukan. Benar saja, terjadi berbagai kejanggalan setelah penemuan makam Tutankhamun. Kejadian pertama menimpa burung kenari peliharaan Howard Carter yang dimakan ular gurun berbisa secara tiba-tiba. Kejadian lainnya menimpa Lord Carnarvon, penyandang dana ekspedisi Carter yang meninggal hanya beberapa bulan usai memasuki makam itu. Bahkan, pada saat kematiannya listrik di seluruh Kairo padam dan anjing kesayangannya juga ikut mati. Tidak berhenti di situ, konon 11 orang lainnya yang berkaitan dengan mumi Tut juga meninggal secara tidak wajar. Terlepas dari kutukan yang menyelimutinya, sebenarnya mumi merupakan bagian dari tradisi masyarakat Mesir kuno. Menurut kepercayaan mereka, kematian adalah sementara, lantaran masih ada kehidupan setelah kematian, yang dipercayai akan abadi dan dapat berlangsung selama jasad manusia tidak rusak. Arwah orang-orang yang meninggal tidak akan bahagia di alam baka jika tidak bisa memasuki tubuhnya sendiri. Maka dari itu, para pendeta mengawetkan jenazah menjadi mumi agar tidak membusuk, sehingga dapat dimasuki sang arwah. Uniknya, ternyata bukan hanya jenazah manusia yang dijadikan mumi, melainkan jasad hewan juga loh pemirsa. Mumi hewan-hewan ini biasanya dimakamkan bersama mumi pemiliknya, agar bisa berkumpul kembali di alam baka. Namun, ada juga hewan yang dijadikan mumi karena terkait dengan dewa-dewa tertentu seperti buaya dan iblis. Awalnya, hanya para Fir'aun dan masyarakat dari golongan bangsawan saja yang jenazahnya dijadikan mumi, sebab prosesnya membutuhkan biaya yang cukup besar lantaran melibatkan berbagai macam bahan dan harus dilakukan oleh ahlinya. Barulah pada tahun 2300 sebelum Masehi, semua masyarakat Mesir kuno dari golongan manapun bisa mengawetkan jenazahnya.
atau dengan kata lain menjadikannya sebagai mumi. Meskipun proses dan kualitas mumi masih tergantung pada status dan kekayaan seseorang. Lantas, bagaimana proses pembuatan mumi? Proses pembuatan mumi atau biasa disebut mumifikasi dimulai dengan membasuh tubuh mayat menggunakan larutan air dan garam. Kemudian, organ-organ bagian dalam dikeluarkan dengan menggunakan pengait. Organ pertama yang dikeluarkan adalah otak, sebab organ ini menjadi organ yang pertama kali membusuk saat seseorang meninggal. Lalu, barulah semua organ dikeluarkan dari tubuh dan dimasukkan ke dalam 4 wadah berbeda yang sebelumnya sudah ditambahkan garam khusus bernama natron. Keempat wadah tersebut bentuknya menyerupai anak laki-laki dari dewa kepercayaan masyarakat Mesir kuno, yakni Horus si dewa langit. Ada Hapi penjaga paru-paru, 2 Mutef penjaga perut, Imseti penjaga hati, dan Kabeh Senuf penjaga usus. Sementara itu, jantung tidak dikeluarkan dari tubuh. Lantaran masyarakat Mesir kuno percaya bahwa jantung yang akan menuntun seseorang menuju kehidupan setelah kematian. Selain itu, jantung dianggap sebagai tempat emosi, ingatan, dan intelijensi berada. Adapun tubuh mayat yang sebelumnya dibuka untuk mengeluarkan organ dalamnya, kemudian diisi dengan berbagai rempah, natron, dan tumbuhan berbunga. Lalu, tubuh mayat tersebut dijahit agar tertutup kembali. Tidak berhenti di sini, selanjutnya seluruh tubuh mayat ditutupi dengan gundukan natron selama 70 hari untuk mencegah pembusukan. Pada tahap ini, tubuh mayat juga dibalsem dengan resin dan minyak esensial seperti mur, kasia, minyak juniper, dan minyak cedar. Setelah itu, mayat menjadi kecoklatan, mengeras, dan mengeluarkan bau, sehingga harus diolesi getah untuk menutupi baunya dan mencegah pelapukan. Kemudian, mayat dililit dengan kain linen dan ditutupi dengan topeng yang mirip wajahnya, serta dipasangi wig dan mata palsu untuk membuatnya terlihat hidup. Saat inilah mayat disebut dengan mumi. Nah, pemirsa asal muasal, itu dia serangkaian pembahasan mengenai mumi dalam sejarah Mesir kuno. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Apakah Anda termasuk salah satu orang yang sulit tidur jika tidak memeluk bantal guling? Tidur menggunakan bantal guling memang populer di kalangan masyarakat Indonesia, hingga tidak jarang jika dalam setiap tempat tidurnya dilengkapi tidak hanya oleh bantal penyangga kepala, tapi juga ada bantal guling untuk dipeluk. Namun tahukah Anda jika semua bantal guling memiliki nama Dutch wife atau istri Belanda? Kira-kira apa alasan yang melatari istilah tersebut? Jauh sebelum bantal guling menjadi teman tidur bagi sebagian besar masyarakat di Asia, di Indonesia sendiri benda ini selalu dikaitkan dengan masa kolonialisme Belanda. Lantas, benarkah jika istilah Dutch wife yang disematkan untuk bantal guling merupakan penanda dari sejarah pergundikan yang terbilang miris pada masa itu? Untuk mengulasnya, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak perjalanan terciptanya bantal guling dalam jelajah waktu dan cerita. Ada banyak bentuk bantal guling modern yang divariasikan dengan beragam karakter. Dari bentuknya yang menyerupai buah, batang pohon, karakter kartun, bahkan yang paling ekstrim ialah bentuk pocong. Bisa dibayangkan bagaimana Anda akan tidur memeluk bantal guling dengan bentuknya yang horor seperti pocong. Ini dia. Rupanya keberadaan bantal guling saat ini tak lepas dari perannya sebagai pelengkap tidur dari para menir Belanda yang bertugas ke Indonesia, di mana pada masa itu mereka menginginkan teman yang bisa menemani tidur. Konon untuk memenuhi hasrat mereka, salah satu caranya adalah memiliki gundik atau menyewa perempuan untuk diajak tidur. Namun memiliki gundik tidaklah murah. Nah, karena hal tersebutlah, bantal guling diciptakan untuk menggantikan peran istri atau teman tidur. Itu mengapa bantal guling disebut Dutch wife. Istilah Dutch wife untuk menamai bantal guling dicetuskan pertama kali oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles yang kala itu bertugas di Hindia Belanda. Bantal guling empuk yang ada sekarang ini adalah perpaduan 3 budaya Hindia, Tiongkok, dan Eropa di Asia Timur. Guling memang sudah ada sejak zaman dahulu, namun guling yang ada di sana tidaklah empuk, melainkan keras karena terbuat dari rotan yang tentu saja bentuknya tidaklah seempuk guling saat ini.
Kisah seputar bantal guling tidak hanya menjadi pelengkap tidur saja, ada berbagai kisah mistis yang melibatkan bantal guling. Pernahkah Anda membayangkan jika tidur bersama bantal guling kesayangan Anda, namun tiba-tiba bantal tersebut meneror Anda dengan berubah bentuk menjadi pocong menyeramkan? Kisah-kisah seperti itu kerap terjadi, seperti guling yang secara berubah wujud menjadi menyeramkan dan membuat bulu kuduk merinding tak karuan, hingga mitos larangan membawa guling keluar rumah pada malam hari karena bisa memicu kehadiran makhluk gaib. Berbicara mengenai bantal guling yang menjadi pelengkap tidur bagi sebagian besar orang Indonesia, maka tak lengkap jika kita tidak mengulas mengenai sejumlah gangguan tidur yang kerap dialami dan dikait-kaitkan dengan mitos tertentu. Apa sajakah itu? Ketindihan. Anda pernah merasakan tidur dengan kondisi sesak dan susah bergerak, di mana badan terasa ditimpa beban yang amat berat? Dalam istilah awam, hal ini disebut ketindihan, yang mana banyak orang mengaitkan situasi ini dengan hal gaib, yakni tubuh sedang ditumpangi oleh jin atau makhluk astral lainnya. Menurut mitos yang beredar, ketindihan bisa disebabkan oleh gangguan makhluk halus yang berkeliaran di sekitar kita. Biasanya ketindihan memang akan membuat tubuh kaku, sedangkan pikiran sudah setengah sadar, dan terkadang dibayang-bayangi oleh sosok makhluk menyeramkan. Namun, sebenarnya fenomena tersebut ternyata diakui secara resmi dalam dunia medis. Ya, ketindihan dalam dunia medis disebut dengan sleep paralysis. Penyebab sleep paralysis akan terjadi ketika seseorang kelelahan, kurang tidur, stres, banyaknya persoalan di dalam pekerjaan atau masalah lainnya, dan tidur terlalu malam. Hal-hal tersebutlah yang memicu situasi tidak lelap tidur yang berakibat terjadinya sleep paralysis. Seseorang yang mengalami sleep paralysis juga bisa terjadi saat sedang bermimpi, tetapi mimpi itu belum selesai dan tubuh kita setengah terbangun, kemudian bayang-bayang mimpi akan terlihat nyata, seperti adanya makhluk halus yang dilihat, padahal hal itu hanyalah pengaruh dari sistem kerja otak yang masih belum sepenuhnya sadar. Gangguan tidur selanjutnya adalah mengigau, bahkan bisa sampai tidur sambil berjalan. Saat bermimpi, biasanya kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Banyak kejadian lucu serta aneh saat bermimpi, dan inilah yang lantas membuat seseorang bisa tidur pulas, namun sambil tertawa, berbicara, menangis, bahkan bergerak hingga berjalan seakan terlihat melakukan aktivitas yang disadari. Tidur sambil berjalan atau sleepwalking berpotensi membahayakan hingga muncul mitos yang mengatakan kita tidak boleh membangunkan seseorang yang sedang berjalan karena bisa membuatnya terkejut, bahkan serangan jantung. Benarkah demikian? Sebenarnya mengapa orang yang tidur berjalan bisa menyakiti diri mereka sendiri? Sebab saat berjalan itu dirinya tidak sadar, tidak hanya berjalan, terkadang hal ekstrim ialah beraktivitas seperti ke dapur untuk mengambil makanan dan lain sebagainya. Jadi, tindakan terbaik adalah mencoba mengajaknya kembali ke tempat tidur secara perlahan-lahan dan jangan mengejutkan orang yang sedang tidur berjalan sebab mereka bisa kaget atau bereaksi kasar karena kesadarannya belum optimal hingga membuatnya bingung dan bereaksi di luar kendali. Ada beberapa hal yang dapat memicu penyakit tidur berjalan atau meningkatkan resiko pada seseorang untuk mengalaminya. Di antaranya adalah faktor genetik, faktor fisik, serta faktor lingkungan yang meliputi kurangnya tidur, jadwal tidur yang tidak teratur, demam, stres, kekurangan magnesium, dan mengkonsumsi alkohol bisa memicu gangguan tidur berjalan. Berikutnya adalah teror malam. Anda mungkin pernah menyaksikan seseorang yang berteriak secara histeris saat tidur dan biasanya diikuti dengan tangisan seakan ada yang membuatnya ketakutan. Situasi ini disebut sebagai teror malam. Sejumlah kalangan kerap mengaitkan situasi ini dengan gangguan makhluk halus di mana seseorang tersebut merasa ketakutan berlebihan akibat mimpi buruk. Umumnya, night terrors atau teror malam ini terjadi pada anak-anak tapi juga bisa menyerang orang dewasa. Sejauh ini ilmu kedokteran pun belum bisa menemukan misteri ada apa di gangguan night terrors. Namun medis mempercayai bahwa jenis gangguan ini terkait langsung dengan sistem syaraf pusat dan otak manusia. Gangguan tidur yang tak kalah mengerikan selanjutnya adalah Sleeping Beauty Syndrome. Anda mungkin pernah mendengar dongeng putri tidur yang terlelap sangat lama hingga datang seorang pangeran yang membangunkannya. Nah, rupanya kisah 1001 malam ini ada di dunia nyata dan menjadi salah satu gangguan tidur yang langka yang kemudian dikenal dengan istilah Sleeping Beauty Syndrome. Di mana kondisi kelainan ini terbilang unik dan kompleks sebab berkaitan dengan sistem syaraf yang terjadi terus-menerus.
Seperti yang sempat viral, yakni terjadi pada balita bernama Shaka beberapa waktu lalu, di mana Shaka terus tidur dan tak dapat beraktivitas seperti anak-anak normal yang lain, namun ia masih bisa makan dan minum. Hal yang menimpa Shaka juga pernah dialami oleh remaja asal Banjarmasin bernama Raisa Miranda, di mana ia sempat mengalami tidur yang panjang selama belasan hari, dan ini terjadi tak hanya sekali saja. Kondisi Sleeping Beauty Syndrome atau narkolepsi adalah penyakit sistem syaraf pusat yang membuat pengidapnya merasakan kantuk berlebihan dan tidur dalam waktu yang sangat panjang. Orang dengan narkolepsi telah ditemukan memiliki jumlah sel syaraf hypokretin yang menurun secara nyata di otak. Penyebab dari kondisi ini memang belum sepenuhnya terjawab, walaupun penelitian menunjukkan adanya kelainan pada sekelompok sel yang disebut sistem hypokretin. Nah, pemirsa asal muasal, itulah serangkaian fakta dari sejarah bantal guling yang kerap menemani tidur Anda, hingga sederet mitos dan fakta gangguan tidur yang menimpa banyak kalangan di dunia. Lalu, apakah Anda juga salah satu di antaranya? Tahukah Anda kalau parfum yang biasa digunakan untuk membuat tubuh wangi, dulunya justru digunakan sebagai ritual keagamaan? Informasi selengkapnya sesaat lagi.